Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat lalu semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan store prosedur, constraint, assertion, kemudian trigger, dan juga event scheduler. Baik, dari yang pertama, store prosedur. Store prosedur merupakan sekumpulan perintah-perintah di dalam SQL yang tersimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi mungkin beberapa yang kita highlight di situ adalah sebenarnya dia isinya SQL gitu ya. Kemudian punya nama tertentu, dengan itu dia nanti akan dipanggil. Kemudian satu kesatuan dia akan diproses menjadi satu gitu ya. Kemudian keuntungannya penggunaan store prosedur di dalam suatu DBMS. Jadi pemrograman yang kita lakukan akan bisa lebih modular. Kemudian eksekusi program dia akan lebih cepat karena prosedur ataupun satu bagian besar di dalam query itu kita letakkan di dalam DBMS-nya. Nah, oleh karena itu juga dia akan mengurangi lalu lintas jaringan yang ada. Jadi lalu lintas jaringan akan lebih kecil seperti itu ya. Itu beberapa keuntungannya sehingga penggunaan store prosedur itu lebih disarankan. Kemudian untuk sintaknya di MySQL itu bisa dengan create, kemudian definer. Definer di situ isinya user dan current user. Maksudnya di situ kita bisa menciptakan store prosedur untuk satu user tertentu, atau kalau definernya tidak kita definisikan, berarti nanti seluruh user bisa menggunakan store prosedur tadi ya. Kemudian baris ketiga prosedur, kemudian SP name. SP name di sini adalah nama dari store prosedurnya, diberikan nama apa. Kemudian di dalam kurung di situ adalah parameter. Jadi parameter di sini parameter input ataupun output. Sebenarnya ini opsional, tergantung dari isi store prosedur yang kita mau buat. Apakah menggunakan parameter atau tidak, seperti itu ya. Jadi di sini proc parameter itu sifatnya opsional. Kemudian karakteristik, dia menjelaskan karakteristik dari store prosedurnya. Bisa kita tambahkan komen misalnya, kemudian language SQL ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian yang paling utama di situ adalah routine body. Jadi di situ tempat kita menuliskan kumpulan perintah pada store prosedur tersebut. Jadi perintah SQL-nya. Kemudian keterangan tambahan terkait dengan definer seperti yang kita jelaskan tadi ya. Sebagai contohnya, misalnya menghapus produk tertentu, di situ create prosedur hapus produk. Jadi nama store prosedurnya itu adalah hapus produk. Kemudian dalam kurung di situ adalah parameternya. In itu menyatakan bahwa parameter yang dimaksud itu adalah parameter masukan. Kemudian nama parameternya adalah kd_product. Kemudian tipe data parameternya adalah varchar 12. Kemudian begin dan ditutup dengan n. Kemudian routine body-nya di situ delete from product. Jadi kita menghapus dari tabel produk, where kode_product itu sama dengan kd_product. Jadi kode_product itu ada di tabel produk. Tapi untuk kd_product itu dari parameter masukannya. Sehingga pada saat kita memanggil store prosedur ini, misalnya call hapus produk, kemudian dalam kurung kode produknya misalnya 001, maka nanti pada saat dieksekusi produk nomor 001 atau dengan kode 001
dia akan dihapus seperti itu. Kemudian kalau tadi MySQL, kalau menggunakan SQL Server punyanya Microsoft, sintaknya di sini ada sedikit perbedaan, tapi tidak signifikan. Pada prinsipnya mirip gitu ya. Jadi di situ create prosedur, kemudian nama prosedurnya, nm prosedur itu nama prosedurnya. Kemudian add parameter 1, kemudian tipe datanya dipisahkan dengan spasi, kemudian koma, parameter 2, parameter 3 sampai parameter kesekian sesuai dengan kebutuhannya. Baik dia parameter inputan ataupun outputan. Jadi sedikit perbedaannya, kalau di SQL Server setiap parameter itu diawali dengan tanda add gitu ya. Kalau di MySQL tidak. Kemudian routine body-nya di situ go gitu ya. Di dalamnya ada statement SQL-nya. Jadi sedikit perbedaannya seperti itu. Sebagai contohnya di situ misalnya create prosedur sp_sort nama karyawan. Jadi nama store prosedurnya sp_sort nama karyawan, yang tujuannya di situ tentunya mengurutkan nama karyawan gitu ya, sesuai dengan namanya. Kemudian routine body-nya yang ada di s dan go, di situ select bintang from karyawan, kemudian order by nama kar gitu ya. Jadi di sini dia akan mengeluarkan seluruh data dari tabel karyawan yang terurut berdasarkan nama karyawannya. Jadi kalau dipanggil nanti akan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yang menggunakan parameter, di situ create prosedur sp pasien per code, kemudian satu parameter masukannya. Di situ add nama underscore kode pas dengan tipe datanya adalah varchar 20. Kemudian isi di dalam routine body-nya di situ select pasien.codepas huruf, kemudian kode pas angka, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien. From pasien dari tabel pasien, join kode pasien. Jadi di situ digabung dengan tabel kode pasien dengan penghubungnya di situ on pasien.codepas huruf sama dengan kode pasien dari tabel yang kedua ya, .codepas huruf. Jadi penghubungnya kolom codepas underscore huruf. Kemudian where nama underscore codepas itu sama dengan parameter masukannya tadi, add nama underscore kode pas gitu ya. Jadi di sini add di sini menyatakan dia diambil dari parameternya tadi, parameter masukannya seperti itu. Jadi pada saat nanti dipanggil, dia akan mengeluarkan semua data pasien sesuai yang ada di statement select-nya dari dua tabel pasien dan kode pasien. Dan di sini yang muncul hanya pasien tertentu saja sesuai dengan masukan parameternya. Kemudian bagian berikutnya adalah constraint. Sebuah constraint dia mendefinisikan larangan nilai dari sebuah kolom. Jadi kita memastikan sebuah kolom itu dia memenuhi aturan tertentu gitu ya. Jadi ada yang dilarang. Dia mendefinisikan kolom dan tipe data. Mengaplikasikan constraint merupakan salah satu cara untuk memastikan integritas data di dalam database kita. Jadi integritas data ini menjadi satu hal yang penting, di mana kalau data kita itu bagus atau dikatakan valid gitu ya, jadi data kita akan punya nilai yang penting gitu ya. Maka memastikan integritas data itu menjadi satu hal yang penting untuk difikirkan gitu ya. Kemudian tipe-tipe constraint yang akan dibahas di sini ada beberapa, yaitu constraint not null, kemudian unique, kemudian primary key, kemudian references, kemudian check,
dan juga default. Kita akan bahas satu persatu. Constraint not null. Not null menspesifikasikan bahwa sebuah kolom itu tidak boleh berisi null gitu ya. Jadi dalam satu kolom nggak boleh ada yang null. Sebuah kolom dapat secara eksplisit kita set not null atau boleh null gitu ya. Jadi kita diberikan pilihan apakah kolom itu boleh null atau harus ada isinya. Seperti yang kita ketahui, null sama kosong itu beda ya. Kalau null tidak terdefinisi, kalau kosong ya berarti kosong, bisa jadi ada spasi atau memang ada sesuatu di sana. Tapi kalau null sama sekali tidak ada. Sebagai contohnya, di situ tabel employee dengan sebuah kolom departemen ID yang tidak diizinkan untuk punya nilai null. Maka di DDL-nya, di create table employee-nya, di situ departemen ID, kemudian spasi tipe datanya adalah integer, kemudian spasi dia not null. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mendefinisikannya mulai dari awal. Di DDL-nya itu kita definisikan bahwa satu kolom itu tidak boleh null. Bisa juga pada saat tabelnya itu sudah ada, jadi tabelnya itu bisa kita edit dengan menggunakan alter table ya. Dengan alter table di situ kita bisa merubah struktur ataupun menambahkan constraint untuk satu kolom tertentu. Kemudian constraint yang kedua adalah unique. Jadi unique di sini dia melarang nilai sebuah kolom ada yang sama. Jadi sebuah kolom itu tidak boleh ada yang sama, atau memastikan nilainya pasti unik dari seluruh data dalam kolom tersebut. Kemudian mungkin perbedaan antara unique dan primary key. Sebuah tabel itu boleh memiliki lebih dari satu unique constraint, tetapi kalau untuk primary key hanya boleh satu saja. Unique mengizinkan nilainya untuk null, namun hanya satu saja. Jadi kalau kita mendefinisikan satu kolom A itu dia unique dan dia boleh null, maka di situ dia boleh memiliki satu nilai null dan tidak boleh lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian sebagai contohnya, di situ misalnya tabel contacts yang di dalamnya terdapat sebuah kolom mobile phone yang didefinisikan memiliki unique constraint. Maka di DDL-nya create table contact di bagian kolom mobile phone dengan tipe data varchar 14 di situ kita definisikan unique seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu di dalam kolom mobile phone itu pasti semua datanya akan berbeda gitu ya. Jadi karena setiap orang punya mobile phone, nomor mobile phone yang beda-beda gitu ya. Kemudian tipe constraint yang ketiga yaitu primary key merupakan sebuah tipe spesial dari unique yang dapat dihubungkan ke satu atau lebih kolom foreign key dalam satu atau lebih tabel, bahkan foreign key dalam tabel yang sama. Primary key merupakan implementasi dari referential integrity. Unique key itu hanya unique, tapi kalau primary key itu salah satu yang membuat beda dengan unique tadi perbedaannya sudah ada di constraint unique ya. Di sini ditambahkan kalau primary key itu bisa terdiri dari satu atau gabungan beberapa kolom yang biasanya kita sebut dengan composite key gitu ya. Jadi kalau kita bicara key itu kan bisa jadi satu kolom saja, atau bisa jadi key itu adalah berupa komposit
gabungan dari beberapa kolom. Itu tambahan perbedaannya. Kemudian constraint references ini merupakan sebuah foreign key yang membantu referential integrity. Sebuah foreign key dapat juga berupa komposit juga, lebih dari satu kolom, itu komposit juga. Kemudian constraint check, dia menspesifikasikan sebuah kondisi di mana suatu nilai itu harus dipenuhi, membuat pembatasan nilai yang dapat dimasukkan ke dalam satu kolom. Constraint check dapat diaplikasikan untuk memastikan suatu ekspresi yang mungkin melibatkan beberapa kolom. Sebagai contohnya, misalnya kita mendesain sebuah tabel yang mengandung informasi tentang suatu event gitu ya. Jadi di satu event itu kan ada tanggalnya kapan gitu ya. Nah, kita di sini membedakan tanggalnya dipecah menjadi 3. Jadi ada tahun di event year, kemudian bulan di event month, kemudian hari di event day. Setiap kolom tahun, bulan ataupun hari tentunya dia memiliki ring tertentu yang memiliki arti dan nilai. Di luar ring itu bisa secara aman kita pastikan untuk tidak kita masukkan gitu ya ke dalam statement insert ke dalam tabel event ini tadi. Jadi dengan memasukkan check constraint di sini, kita bisa memastikan event year itu pada suatu ring tertentu dengan menambahkan constraint check di situ di DDL untuk tabel event, bagian event year dengan tipe data integer, ditambahkan constraint ck_year, kemudian check itu constraintnya. Jadi nama constraintnya adalah ck_year. Kemudian dalam kurung di situ event year itu kita pastikan between 2000 and 2050. Jadi tahunnya pasti nanti yang boleh masuk hanya di tahun 2000 hingga tahun 2050. Sebagai diingat, kalau kita menggunakan between berarti batas bawah dan batas atasnya juga include di dalamnya. Kemudian event month dia integer juga. Kita tambahkan constraint ck_month, kemudian check, kemudian dalam kurung event month between 1 dan 12. Jadi selain angka 1 dan 12, selain angka 1 sampai 12 seperti itu maksudnya, itu boleh masuk, dan di luar itu tidak diizinkan untuk masuk. Untuk event D kebetulan di situ belum diberikan constraint checknya pada saat di DDL. Itu bisa ditambahkan dengan cara misalnya di alter table event kita tambahkan add constraint ck_d, kemudian tipenya adalah check, kemudian dalam kurung event D between 1 and 31 gitu. Jadi antara 1 sampai 31. Seperti itu untuk constraint check. Kemudian constraint default, dia menspesifikasikan sebuah nilai default gitu ya untuk sebuah kolom ketika kolom tersebut tidak dispesifikasikan pada saat statement insertnya. Jadi pada saat kita memasukkan data, kolom tadi itu tidak diberikan nilai, maka constraint default akan memberikan nilai secara otomatis. Tentunya kalau kita definisikan ya. Kalau tidak kita definisikan berarti dia akan nilainya nol gitu ya. Nah, sebagai contohnya di situ misalnya ketika kita menambahkan employee baru ke dalam tabel employees, kita mungkin ingin menspesifikasikan nilai default untuk start dates-nya sebagai tanggal saat ini. Jadi pada saat ada pegawai baru masuk, kita secara logika pada saat dia masuk itu adalah tanggal hari ini, maka masa dia kerja mulainya itu adalah hari ini gitu ya. Maka di DDL tabel employee kita bisa menambahkan
start date-nya kita berikan default, kita gunakan get date gitu ya. Kita ambil satu fungsi di dalam DBMS, get date, dia akan mengambil tanggal hari ini gitu ya. Jadi tanggal hari ini diambil, kemudian nanti akan disimpan di start date kalau start date-nya itu tidak diisi secara manual pada saat di statement insert-nya. Kemudian kalau misalnya ada constraint yang mau kita hapus, kita bisa menggunakan di sini alter table. Jadi alter table bisa kita gunakan untuk menambahkan ataupun menghapus suatu constraint pada suatu tabel gitu ya. Di sini misalnya alter table event 2, nama tabelnya adalah event 2, drop constraint ck_ event year. Jadi constraint event year-nya kita drop. Kalau tadi misalnya constraint event year-nya itu memastikan tahunnya antara 2000 sampai 2050, kalau kita drop berarti selain tahun itu nanti bisa dimasukkan ke dalam tabel event. Kemudian kita juga bisa menspesifikasikan constraint secara umum sebagai assertion. Kita dapat menspesifikasikan constraint secara umum dengan deklaratif assertion menggunakan statement create assertion dari DDL. Setiap assertion diberikan sebuah nama constraint dan dispesifikasikan melalui sebuah kondisi mirip seperti klausa where dari query SQL. Sebagai contohnya, untuk menspesifikasikan constraint dari, misalnya kita punya satu aturan bahwa gaji seorang pegawai itu harusnya tidak boleh lebih besar daripada manajer dalam departemennya. Maka di situ kita create assertion, kemudian namanya adalah salary constraint. Kita berikan check di situ not exist. Kemudian query yang mencarinya itu adalah select bintang from employee I, kemudian employee M. Jadi dua-duanya dalam satu tabel yang sama sebenarnya. Kemudian diberikan alias yang berbeda. Jadi employee A itu menyatakan employee-nya, employee M itu menyatakan manajernya. Kemudian tabel yang lain adalah departemen. Kemudian where a.salary itu lebih besar daripada m.salary. Kemudian n baris ke dua baris dari bawah, di situ dia penghubung antara tabel employee A dan juga dengan departemen, kemudian antara departemen dengan employee M. Seperti itu ya. Jadi query yang di bawah itu 5 baris di bawah itu mengeluarkan seluruh pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada manajer departemennya. Jika hasil query-nya tidak kosong, maka assertion-nya dia gagal atau dilanggar gitu ya, violated. Constraint salary constraint tadi diikuti keyword check, di mana diikuti dengan kondisi yang harus selalu bernilai benar. Jadi kalau dia bernilai benar, maka assertion-nya dipenuhi. Sehingga kalau query dari 5 baris yang di bawah tadi itu kalau dia kosong, not exist, berarti checknya dia true. Tapi kalau sampai dia ada datanya, maka nilainya akan false gitu ya. Maka violated constraint-nya, assertion-nya. Sehingga kalau ada isinya, maka assertion-nya itu dilanggar. Nama constraint dapat digunakan untuk keperluan modifikasi atau untuk menghapusnya. Jadi nama constraint itu menjadi penting ya. Kemudian klausa where dapat digunakan, tetapi banyak constraint dapat dispesifikasikan menggunakan exist dan not exist dari SQL. Seperti assertion yang sebelumnya ya. Dia menggunakan exist not exist. The constraint is violated. Constraint-nya itu dilanggar ketika beberapa record, tuple ataupun data di dalam database kita
itu dia menyebabkan kondisi statement assertion bernilai false. Kebalikannya, constraint-nya itu satisfied. Jadi state di dalam database kita tidak ada kombinasi dari tuple atau data di dalam database kita yang melanggar assertion yang kita tetapkan tadi. Teknik dasar menulis assertion adalah untuk menspesifikasikan sebuah query yang punya tuple yang melanggar kondisi yang kita inginkan. Jadi kalau ada data-data ataupun tuple yang melanggar satu kondisi, itu bisa menjadi sebuah dasar untuk kita membuat assertion-nya. Dengan memasukkan query ini ke dalam klausa not exist, asersi akan mengenali bahwa hasil dari query ini harusnya kosong. Asersi akan dinyatakan dilanggar jika hasil query itu tidak kosong. Seperti itu ya, hubungan not exist dengan assertion tadi, penggunaannya. Kemudian di sini rangkuman sedikit terkait dengan constraint. Untuk menjamin domain integrity, kita bisa menggunakan constraint check. Untuk menjamin entity integrity, kita bisa menggunakan constraint unique ataupun primary key. Untuk menjamin referential integrity, kita gunakan constraint foreign key gitu ya. Ini sedikit rangkuman constraint-nya. Kemudian bagian berikutnya adalah trigger. Trigger dapat kita gunakan dalam beberapa situasi yang tidak dapat dihandle oleh constraint. Tidak seperti constraint check, sebuah trigger itu dapat mereferensi data pada tabel yang lain. Contohnya, membandingkan data yang dimasukkan dengan data pada tabel lain dan melakukan satu aksi tertentu, bergantung tentunya pada hasil perbandingannya. Error handling, jika kita membutuhkan error yang dapat di custom, kita bisa menggunakan trigger juga. Trigger dapat mengevaluasi nilai di dalam sebuah tabel sebelum dan sesudah modifikasi atau responnya, tergantung pada perbandingan nilai datanya tersebut. Jadi trigger bisa kita lakukan sebelum terjadinya sesuatu atau setelah terjadinya sesuatu. Nanti kita akan coba semuanya ya. Kemudian using after trigger. Sebuah after trigger itu dieksekusi setelah pemicu triggernya itu terjadi. Jadi setelah kejadian itu dilakukan, seperti itu. Sebuah triggering action itu adalah sebuah statement TSQL yang memproduksi event di mana memicu respon. Sebuah after trigger itu dieksekusi itu setelah pemrosesan constraint, kemudian setelah declarative referential action, setelah terjadinya insert ataupun delete, setelah ada triggering actionnya. Jadi dia akan didahulukan. Sebuah after trigger tidak pernah dieksekusi jika terdapat sebuah constraint violation. Jadi kalau misalnya triggernya itu melanggar constraint tertentu, maka triggernya juga tidak bisa dieksekusi. Jadi seharusnya sesuai dengan aturan-aturan yang kita tetapkan dalam constraint juga. Sintak dasarnya untuk after trigger di situ, create trigger, nama triggernya apa, pada tabel yang mana, kemudian after satu operasi tertentu, s, kemudian di situ define what the trigger does, itu adalah statement SQL-nya yang akan dieksekusi. Atau yang lain, create trigger, nama trigger, on pada tabel mana, for operasinya apa. Jadi bisa after atau for, atau yang di bawah di situ after insert, seperti itu. Kemudian sebuah insert trigger, membuat sebuah insert trigger untuk memicu ketika sebuah data dimasukkan ke dalam tabel yang di-trigger. Ketika kita memasukkan sebuah data ke dalam sebuah tabel, di mana kita mendefinisikan sebuah insert trigger, kalau di SQL Server, datanya tidak hanya dimasukkan ke dalam tabel yang di-insert saja,
tapi juga dimasukkan ke logical tabel yang bernama inserted. Jadi antara inserted dan tabel yang dimasukkan itu dia akan memiliki hal yang sama atau data yang sama. Itu kalau di SQL Server ya. Kemudian delete trigger, kita bisa gunakan sebuah delete trigger untuk melakukan fungsi spesifik ketika sebuah data itu dihapus dari tabel yang di-trigger. Jadi pada saat datanya dihapus, kita bisa melakukan satu fungsi tertentu gitu ya, atau sebelumnya. Jadi bisa jadi sebelum ataupun sesudah suatu data dihapus. Kemudian update trigger, kita juga bisa menggunakan update trigger untuk melakukan aksi spesifik ketika suatu data itu diupdate dalam sebuah tabel gitu ya. Jadi di situ sintaknya create trigger, nama triggernya apa, di tabel yang mana, for update, kemudian as if update kolom tertentu, bikin SQL-nya apa gitu ya, sampai n, seperti itu. Contohnya misalnya create trigger no update customer number. Jadi di sini triggernya bermaksud untuk melarang perubahan dari customer number. Jadi pada tabel customer for update as if update customer number, jika customer numbernya diupdate, maka di situ begin sampai end dia melakukan memunculkan error, rise error, you cannot change a customer's account number. Jadi dia akan memunculkan error bahwa dengan isi errornya di situ kita tidak diizinkan untuk mengubah account number dari customernya. Kemudian dilakukan rollback transaction, kemudian selesai, seperti itu. Kemudian event scheduler. Scheduler itu merupakan suatu jadwal yang sudah kita tentukan, di mana pada jadwal tersebut akan terjadi sebuah eksekusi task atau eksekusi suatu proses pada database yang kita tentukan. Syaratnya, kalau di MySQL itu kita bisa cek variabel dari event scheduler, apakah dia on atau off gitu ya. Jadi dengan show variable like event scheduler, maka nanti akan muncul statusnya dia on atau off. Kalau dia off, kita harus mengaktifkannya dengan set global event scheduler sama dengan 1. Kalau mematikan itu sama dengan 0. Jadi kalau ini tidak dihidupkan, maka schedulernya nanti tidak berjalan seperti itu ya. Jadi perlu dicek dulu. Kemudian untuk sintaknya, di sini create event, nama eventnya apa, on schedule, kemudian add itu untuk satu kali eksekusi gitu ya. Kapan mau dilakukannya, kemudian do SQL command-nya apa saja. Kemudian yang lain kita bisa menambahkan every juga. Berarti kalau kita berikan every, dia bisa berulang gitu ya. Apakah berulangnya setiap detik, menit, setiap menit, atau jam, hari, bulan, tahun, atau per minggu. Jadi setiap satuan waktu tertentu kita bisa melakukan satu query tertentu dan dia dilakukan secara otomatis. Nah, di sini sebagai latihan, buatlah contoh dari constraint, trigger, dan event dari database yang sudah Anda miliki seperti tugas sebelumnya. Kemudian dijelaskan, tuliskan terlebih dahulu struktur dari database Anda, nanti kemudian baru membuat constraint, trigger, ataupun eventnya, dan diberikan penjelasan selengkap seperti yang Anda ketahui seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan coba praktekkan untuk membuat trigger dan juga event, dan juga kita akan buat store prosedur juga seperti itu. Oke, kita mulai untuk mencoba mensimulasikannya. Kita akan coba simulasikan untuk membuat store prosedur, kemudian trigger dan juga event ya.
Kali ini kita akan gunakan HediSQL. HediSQL itu satu perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk mengakses database yang kita punya ya. Mungkin kalau pakai browser itu kan Anda pakai browser dan menuju ke phpMyAdmin gitu ya. Kalau dengan HediSQL kita bisa langsung terhubung dengan database kita. Jadi downloadnya dari hedisql.com. Dia ada yang bentuknya instalasi ataupun yang bentuknya portable. Tapi sayang memang hanya untuk platform Windows saja ya. Jadi yang platform lain Anda bisa mungkin kalau mau pakai HediSQL juga bisa pakai PuTTY ataupun perangkat lunak tambahan untuk bisa mengeksekusi beberapa program yang punyanya Windows seperti itu. Kita coba kita buka HediSQL-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi koneksi ke database kita, misalnya hostname-nya, kemudian usernya dan passwordnya apa, seperti itu. Kita tinggal open. Nah, nanti di sini akan keluar tampilan sebenarnya sama seperti tampilan dari phpMyAdmin seperti itu, hanya saja ini bentuknya desktop dan lebih mudah dan juga fiturnya lebih lengkap seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan coba mensimulasikan beberapa hal yang kita bicarakan tadi menggunakan sebuah tabel. Di sini tabel C gitu ya, yang mungkin lebih familiar. Jadi di tabel C di sini ada di database C. Jadi kita menggunakan database C. Di sini ada 4 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel boot. Kemudian tabel yang kedua adalah person, kemudian reserve dan juga seller. Database C ini menyimpan data terkait dengan seller. Itu isinya adalah data dari si pelaut gitu ya, seller gitu ya. Kemudian boat itu adalah kapalnya. Kemudian reserve itu adalah hubungan antara seller dengan boat, yaitu adalah penyewaan gitu ya. Jadi si seller siapa, si seller yang mana, dia menyewa kapal yang mana atau meminjam kapal yang mana, seperti itu. Untuk person itu adalah person data saja gitu ya, data dari orang, atau nanti bisa kita isi data dari sellernya. Oke. Untuk yang pertama kita akan coba membuat sebuah store prosedur. Untuk membuat store prosedur di HediSQL itu cukup dengan di sini kita arahkan kursornya di database C, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada create new. Untuk store prosedur kalau di sini disebutnya adalah store routine. Kita bisa klik store routine, kemudian kita terapkan nama store routine-nya itu apa. Misalnya store prosedur untuk mengurutkan data seller gitu ya, store prosedur seller name misalnya. Jadi kita akan memberikan sebuah urutan di data seller berdasarkan namanya, misalnya seperti itu. Karena ini hanya berdasarkan namanya saja, maka di sini di bagian parameter kita tidak perlu membuat parameter gitu ya. Kita hanya mengurutkan namanya saja. Kemudian untuk SQL-nya, routine body-nya kita taruh di antara begin dan juga end. Kita berikan di sini misalnya select bintang from sailor. Oh, nggak pakai where, kita pakai order by as name. Jadi kalau di tabel seller itu kan untuk kolom namanya disebut nama kolomnya itu adalah as name. Jangan lupa ditutup dengan titik koma, kemudian di bawahnya kita save. Nah, setelah berhasil, maka di sebelah kiri akan muncul bentuknya seperti ini, ada geriginya. Jadi ini menyatakan bahwa
itu adalah sebuah store routine atau store prosedur dengan nama sp_seller name. Untuk mencobanya, kita bisa menggunakan heady SQL ini dengan di bagian kanan di sini ada run routine. Kalau kita klik, maka dia akan memunculkan data sesuai dengan routine body yang kita terapkan tadi. Maka di sini diurutkan berdasarkan name-nya. Nama yang pertama adalah Andi, Art, Bob, dan seterusnya. Terakhir di sini Surba, seperti itu ya. Nah, cara yang lain di sini kita gunakan dengan call gitu ya. Call, kemudian nama store routine-nya itu apa? sp_seller name. Kemudian kurung buka, kurung tutup, seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, di pemrograman interface-nya, misalnya Anda pakai PHP atau Java, itu untuk memanggil data yang sudah terurut, kita cukup menggunakan call sp_seller name kurung buka kurung tutup, seperti itu. Itu kalau yang tidak menggunakan parameter ya. Kita akan coba tambahkan parameter. Misalnya kita buat store prosedur baru. Di sini store prosedur untuk seller juga, seller untuk age gitu ya. Jadi seller age di sini maksudnya adalah nanti data yang kita keluarkan adalah seller-seller pada satu rank umur tertentu, gitu ya. Maka di sini kita butuh parameter. Parameter yang pertama itu adalah parameter awal, jadi umur pertama nanti datanya itu keluar gitu ya. Jadi misalnya age awal, kemudian kita tambahkan lagi age akhir, seperti itu. Jangan lupa di sebelah kanan itu tipe datanya kita tentukan. Jadi tipe datanya itu apakah integer, kemudian apakah yang lain juga, ini bisa dipilih tipe datanya. Kebetulan untuk age itu dia bentuknya integer, maka kita terapkan integer seperti itu. Kemudian isi di dalam routine body-nya kita terapkan seperti ini. Kita keluarkan semua data dari seller, kita batasi age-nya. Di sini misalnya where age itu between age awal dan age akhir, seperti ini. Jangan lupa ditutup. Maka nanti data yang dikeluarkan adalah mulai dari awalnya berapa, akhirnya berapa. Kita save. Nah, otomatis dengan kita save juga di sini kalau di tab create code, di situ akan dibuatkan kodenya secara otomatis. Jadi di situ create prosedur sh, kemudian age awal, age akhir, integer juga dua-duanya. Kemudian di bawahnya di sini routine body-nya juga diberikan sama seperti yang kita terapkan tadi ya. Kemudian di sini ada tambahan yang lain, itu sesuai dengan defaultnya begitu, tapi bisa kita ubah, bisa ada, bisa enggak juga. Nah, untuk menjalankannya kita coba gunakan run routine. Nanti akan muncul masukan pertama, age awalnya itu mau berapa. Misalnya age awalnya itu adalah berapa ya, 10 misalnya. Kemudian age akhirnya berapa, age akhirnya misalnya 35. Jadi nanti yang muncul adalah data age dari 10 sampai 35. Kalau ini kita oke. Nah, di sini muncul dari 10 sampai 35. Ini 25, 33, 25 setengah, 35, 35, 16, 35 setengah, dan 25 setengah. Jadi ranknya ada di antara age awal dan age akhir. Untuk pemanggilannya ini bisa juga dengan call
SPSH kemudian kurung buka 10,35. Ini sebenarnya 10 sama 35 tidak perlu dipetik juga karena dia integer. Kalau kita hapus petiknya seperti ini. Kalau ini kita run lagi, hasilnya akan sama seperti itu ya. Jangan lupa kalau tipe datanya dia varchar ataupun karakter perlu dipetik, tapi kalau number tidak ya, seperti itu. Itu untuk store routine atau store prosedur. Kita akan coba bikin berikutnya, itu kita bikin trigger. Nah, di sini trigger kita gunakan untuk men-trigger sesuatu. Misalnya pada saat kita memasukkan data di tabel seller, misalnya di sini trigger in seller. Di sini di tabel seller tentunya eventnya itu before insert. Di sini ada before sama after pilihannya. Misalnya sebelum dimasukkan ke dalam tabel seller, di sini ada insert, update, delete. Kita coba pilih insert saja. Kemudian kita ingin memasukkan datanya ke tabel person misalnya. Jadi kita bisa insert into person, values-nya kita ambil dari data yang mau dimasukkan ke dalam tabel sellernya. Jadi kita memasukkannya dengan misalnya new dot di sini SID. Di tabel person itu ada 3 kolom, yaitu SID, kemudian name, dan juga age gitu ya. Jadi SID, kemudian new dot sname, kemudian new dot age gitu ya. Jadi di sini new itu maksudnya adalah data yang baru yang mau dimasukkan gitu ya. Kalau yang mau dimasukkan itu adalah data lama, kita bisa gunakan old seperti contoh di atasnya di situ ya. Old kemudian kolom apa. Ini kalau kita simpan, maka dia akan tersimpan di sini. Di bagian kiri sudah ada yang logonya hanya gerigi saja. Itu menyatakan dia adalah trigger. Kita akan coba memasukkan data ke dalam tabel seller. Jadi di tabel seller di situ misalnya kita coba insert into seller. Kemudian values-nya kita bisa memasukkan data ke seller itu langsung data keseluruhannya atau data pada kolom tertentu. Di sini kita akan coba memasukkan data secara keseluruhan. Misalnya SID-nya itu kita tulis 01 misalnya, kemudian sname-nya itu misalnya Adam misalnya, kemudian ratingnya itu taruhlah 9 misalnya, kemudian umurnya dia 33 misalnya seperti ini. Maka data Adam kemudian SID-nya itu adalah 01, kemudian umurnya adalah 33. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam tabel seller, dia akan dimasukkan ke dalam tabel person. Kita cek dulu tabel person. Tabel person untuk datanya dia masih kosong. Kemudian tabel seller di sini tidak ada yang namanya Adam. Maka kalau query ini kita eksekusi, kita run. Nah, data sudah dimasukkan. Otomatis kalau di tabel seller datanya, kalau kita refresh, di sini ada tombol refresh atau F5. Di sini akan muncul Adam, ratingnya 9, umurnya adalah 33. Kemudian tabel person, dia akan ada juga karena sebelum masuk ke dalam seller, dia dimasukkan ke dalam tabel person duluan. Di sini SID-nya 1, namanya Adam, dan usianya 33. Seperti itu trigger gitu ya.
Jadi trigger itu bisa kita gunakan jadi sebelum atau sesudahnya, kemudian setelah kejadian apa, apakah insert, update, ataupun delete, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan coba bikin event. Nah, event ini kita bisa bikin dari di situ database-nya, kita klik kanan, kemudian create new, kemudian create event. Namun sebelumnya ada baiknya kita cek dulu apakah variabel dari event scheduler kita di DBMS ini dia sudah menyala atau tidak. Kita cek dengan cara di sini seperti yang ada di PPT ya. Jadi di sini kita bisa coba munculkan variabel event schedulernya. Show variable like event scheduler. Kita run selection. Oh, ternyata event schedule-nya dia sudah on, berarti sudah aman. Kemudian kita bisa create event-nya dengan klik kanan di database sheet, kemudian create new, create event. Create event di sini misalnya kita bikin event backup gitu ya, backup seller. Kemudian di komennya bisa ditambahkan atau bisa tidak, itu optional. Kemudian di bagian bawahnya di situ ada drop event after expiration. Itu maksudnya adalah setelah eventnya itu terjadi, apakah si eventnya itu mau kita hapus atau tidak, gitu ya. Untuk kali ini kita tidak checklist, jadi nanti setelah event itu terjadi dia tetap masih ada di situ meskipun tidak dieksekusi lagi gitu ya. Kemudian di sini untuk routine body-nya, karena kita coba backup seller ke person, maka di sini kita akan bikin seperti ini, insert into person, kemudian kita ambil datanya dari tabel seller, select SID, kemudian as name. Jangan lupa di tabel person hanya ada 3 kolom ya, dan juga age dari tabel sellers. Kemudian kita tambahkan sesuatu sehingga pada saat backup itu terjadi, itu dia datanya tidak bertumpuk satu demi satu seperti itu ya. Kita tambahkan where SID itu tidak ada di dalam tabel person tentunya, where not in person. Jadi kita cari SID di tabel person, select SID from person. Nah, dengan seperti ini berarti kalau nanti ada tambahan baru di tabel seller akan ditambahkan di tabel person, tapi kalau tidak ada yang baru berarti tidak ada yang ditambahkan. Jadi dengan where SID itu tidak ada di dalam tabel person, berarti artinya data itu baru ditambahkan ke tabel person. Kemudian di bagian sebelah setting itu ada tab timing. Nah, timingnya ini itu kita mau lakukan berapa kali nih. Kalau cukup satu kali, maka kita lakukan satu kali saja. Kalau beberapa kali, di sini kita bisa pilih mau dalam satu hari, atau pilihannya di sini mulai dari tahun, quarter, bulan, hari, jam, menit, minggu, dan juga detik. Seperti itu ya, banyak pilihannya. Kali ini kita akan lakukan sekali saja. Tapi kalau mau melakukan beberapa kali, di sini ada juga tambahan mulainya kapan dan selesainya kapan. Seperti itu ya. Meskipun diulang-ulang perharinya, tapi mulainya kapan dan berakhirnya kapan itu minta ditentukan juga. Kalau tidak ditentukan berarti dia looping terus gitu ya, tanpa batasan waktu, dan mulainya juga dari sekarang. Kali ini kita akan lakukan sekali saja. Kita lakukan di jam 4.56, jam saya sudah jam 5. Di sini kita akan lakukan pada saat jam 5 lebih 1 seperti ini ya. Jangan lupa disimpan.
Oke, setelah nanti jam 5.1 maka event ini akan dilakukan. Kita cek tabel person, datanya belum ada, baru satu itu datanya dari trigger ya. Jadi dari trigger tadi kita membuat data si Adamnya ini. Jadi setelah 501 nanti datanya harusnya masuk dari tabel seller ke tabel person, seperti itu. Tapi selain Adam gitu ya, jadi selain Adam dia akan masuk. Adam harusnya hanya ada satu saja begitu. Nah, sudah 501 di tabel seller seperti ini, kemudian di tabel person dia sudah masuk, dan Adamnya tetap hanya satu saja. Jumlahnya di sini ada 12, di seller juga ada 12. Jadi dengan cara itu kita bisa membackup data dari satu tabel ke tabel yang lain pada satu satuan waktu ya. Jadi kita bisa melakukannya secara rutin, apakah itu misalnya bulanan atau tahunan atau kurun waktu tertentu. Oke, silahkan Anda bisa mencoba untuk membuat mulai dari trigger dan juga untuk eventnya seperti itu. Dan juga penugasannya di situ ada constraint juga ya. Jangan lupa dikumpulkan ke kulon 2 sesuai dengan batasan waktu yang sudah ada di kulon 2. Jangan terlambat, dan mungkin kalau terjadi kendala Anda bisa mencoba mencari solusinya ya. Jadi misalnya PC atau laptopnya bermasalah, mungkin bisa backup atau mungkin bisa coba cari cara yang lain gitu ya. Jadi sehingga semuanya itu mahasiswa bisa mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.